Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan perkenalkan, saya Rofi Sarmida Putra dari Program Studi Pendidikan Tata Boga Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video yang berjudul Menjaga Asupan Gizi Anak Kos dengan Makanan yang Ekonomis dan Bergizi. Selamat menyaksikan. Anak kos. Anak kos adalah julukan yang diberikan kepada mereka yang tinggal di kos-kosan. Umumnya, anak kos merupakan mahasiswa yang sedang mengejar jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau para perantau yang pergi ke kota besar untuk mengadu nasib. Dikarenakan mereka jauh dari rumah dan memiliki uang yang terbatas, umumnya para anak kos ini memiliki pola makan yang buruk. Anak kos identik dengan akhir bulan. Seringkali kita melihat di media-media sosial tentang kehidupan akhir bulan anak kos dikala uang mereka telah hampir habis. Beberapa di antara mereka ada yang meminjam uang pada temannya dan sebagian lagi bertahan dengan memakan apa yang bisa mereka makan seperti nasi kecap atau mie instan. Memang, jauh dari orang tua dan rumah serta dengan budget yang terbatas membuat anak kos harus pintar-pintar mengatur keuangan agar bisa tetap makan hingga akhir bulan. Pola makan anak kos terhitung buruk. Dikarenakan semua kesibukannya, anak kos terkadang tidak terlalu memperhatikan pola makan mereka. Padahal, pola makan ini penting untuk menjaga kesehatan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, di antaranya adalah kekurangan budget. Dengan uang yang terbatas, anak kos tidak bisa semena-mena dalam mengeluarkan uang. Mereka harus pintar-pintar dalam mengeluarkan uang agar tabungan mereka bisa bertahan hingga akhir bulan. Kedua, pola pikir yang penting kenyang. Beberapa anak kos memiliki pola pikir yang penting kenyang dan mengabaikan gizi yang ada di dalam makanan tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika seorang anak kos memasak 2 bungkus mie instan dalam sekali makan. Padahal, mie instan ini tidak bagus untuk kesehatan. Yang ketiga adalah banyak jajan. Awal bulan adalah saat di mana anak kos menerima kiriman uang mereka. Dan karenanya, terkadang mereka segera menghabiskan uang tersebut dengan jajan atau makan di tempat bergengsi. Hal ini mengakibatkan tabungan mereka menipis ketika akhir bulan tiba. Yang keempat adalah waktu makan yang tidak teratur. Dengan banyaknya tugas dan pekerjaan yang diterima oleh mereka, anak kos terkadang melupakan waktu makan mereka. Beberapa anak kos bahkan ada yang hanya makan 2 atau 1 kali dalam sehari karena sibuk dengan urusan mereka. Padahal, memenuhi gizi sehari-hari adalah hal yang penting bagi kesehatan mereka. Pola makan yang baik. Anda bisa mulai menjalani pola makan yang baik dengan mengurangi panganan asin dan manis. Setelah itu, mulailah mengonsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup, mengonsumsi makanan yang kaya sumber protein, mengonsumsi makanan sumber karbohidrat, dan membiasakan minum air putih yang cukup. Dan bila Anda seorang perokok, berhentilah untuk mengonsumsi rokok. Anda juga bisa menggunakan ukuran isi piringku yang dikeluarkan oleh Kemenkes Indonesia untuk mengukur jumlah porsi makan Anda. Lalu, mengapa menjaga asupan gizi sangatlah penting? Karena, seperti sebuah mesin yang memerlukan bahan bakar, tubuh kita juga memerlukan gizi seimbang agar bisa bekerja dengan baik, seperti karbohidrat yang digunakan oleh tubuh sebagai energi atau protein yang digunakan untuk membangun sel tubuh. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk kita memperhatikan asupan gizi kita agar tubuh kita bisa bekerja dengan baik serta terhindar dari berbagai penyakit. Dan berbicara mengenai penyakit, selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang muncul akibat kurang gizi. Penyakit pertama yang mungkin muncul akibat kurang gizi adalah anemia. Anemia terjadi akibat kekurangan darah dalam tubuh. Anemia ini menyebabkan penderitanya merasa pusing, lemas, menurunkan konsentrasi, mudah lelah, serta menurunkan sistem imun tubuh. Anemia sendiri dapat ditangani dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti daging, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Selanjutnya adalah kurang energi kronis. Kurang energi kronis atau KEK adalah masalah gizi yang disebabkan karena kekurangan asupan makanan dalam waktu yang cukup lama. Kondisi kurang energi ini bisa terjadi pada wanita usia subur, yaitu rentan 15-45 tahun. Gejala dari kurang energi kronis ini antara lain rasa lelah yang berkepanjangan, konsentrasi dan daya ingat menurun, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri otot, dan sering sakit kepala atau sakit tenggorokan. KEK sendiri dapat diatasi dengan mengubah pola hidup dan mulai mengonsumsi porsi makan yang cukup untuk memenuhi gizi dalam tubuh.
Selanjutnya adalah malnutrisi. Defisiensi nutrisi atau malnutrisi adalah kondisi ketika manusia tidak mendapatkan unsur membangun tubuh seperti vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam kadar ideal agar tubuh bisa berfungsi dengan baik. Hal ini menyebabkan tubuh lebih rentan terkena penyakit. Dan apa saja dampak dari kekurangan vitamin ini? Dampak dari kekurangan vitamin ini dapat berbeda-beda tergantung dari jenis vitamin yang mengalami defisiensinya. Contohnya, kekurangan vitamin A dapat menurunkan ketajaman penglihatan hingga kebutuhan. Sementara kekurangan vitamin B1 dapat menimbulkan gejala sakit kepala, mual, mudah lelah, depresi, dan nyeri perut. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan penyakit skorbut yang antara lain adalah lemas, depresi, radang gusi, serta mudah terjadi pendarahan baik pada gusi, kulit, maupun organ dalam. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kelemahan otot, sendi, nyeri tulang, mudah lelah, atau depresi. Sementara itu, defisiensi vitamin E berakibat kepada kelemahan otot, gangguan koordinasi otot, penyakit hati kronis, serta gangguan saraf. Setelah membahas hal-hal tadi, sekarang kita akan membahas tentang olahan masakan bergizi dan ekonomis yang bisa dibuat oleh anak kos. Yang pertama adalah nasi goreng dan nasi pilau. Nasi goreng termasuk dalam masakan yang ekonomis dan cukup bergizi karena mengandung karbohidrat dari nasi, protein dari telur, serta vitamin dari mineral dari sayuran yang ditambahkan. Nasi goreng juga baik untuk dibuat karena kalian bisa memanfaatkan sisa semalam untuk membuatnya. Sementara nasi pilaf sendiri merupakan olahan nasi yang dicampur dengan daging dan sayuran dalam pembuatannya. Daging dipotong lalu ditumis dan ditambahkan sayuran yang kemudian bagian atasnya ditutupi nasi dan dimasak hingga matang. Meskipun kelihatannya mahal karena menggunakan daging, nasi pilaf dibuat dengan porsi yang besar sehingga bisa dimakan sebanyak 3-4 kali. Selanjutnya adalah tumis labu siam dan tumis tahu toge. Labu siam memiliki kandungan vitamin C, vitamin B, potasium, magnesium, asam folat, dan kandungan penting lain yang cukup tinggi. Selain itu, labu siam juga memiliki kadar kalori, lemak, dan karbohidrat yang cenderung rendah sehingga cocok disertai dalam berbagai diet. Sementara, tahu toge mengandung banyak nutrisi dari tahu. Di antaranya ada protein yang termasuk asam amino esensial, juga berbagai vitamin dan mineral seperti mangan, kalsium, selenium, fosfor, magnesium, zat besi, seng, dan tembaga. Selain itu, toge juga dapat meringankan kerja sistem pencernaan dalam tubuh sekaligus membantu penyerapan zat besi, vitamin C, dan zinc yang terkandung dalam toge. Selanjutnya adalah omelet dan cah kangkung. Omelet adalah hidangan yang terbuat dari telur yang mudah dibuat karena hanya berbahan dasar telur yang dikocok dan diberikan potongan-potongan sayuran atau daging dan kemudian digoreng. Sementara itu, kangkung mengandung zat besi yang cukup tinggi sehingga dengan mengonsumsi kangkung rutin dapat mencegah anemia. Selanjutnya adalah sarden dan sayur sop. Ikan sarden memiliki kandungan protein dan omega 3 yang tinggi sehingga baik dikonsumsi. Selain itu, harga ikan sarden pun cukup murah dan terjangkau. Lalu, dalam satu porsi sayur sop bening, biasanya terdapat kandungan gizi yang lengkap seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, serat, dan air. Selain itu, bisa juga ditambahkan bahan atau sayuran lain di dalamnya untuk tambahan gizi lainnya. Sehingga, dalam satu porsi sayur sop pun, Anda bisa mendapatkan berbagai macam kandungan gizi. Lalu, bagaimana bila kita tidak memiliki dapur kos? Kita tidak usah terlalu khawatir bila di kosan tidak ada dapur ataupun kompor, karena contoh olahan yang telah disebutkan sebelumnya bisa dimasak dengan menggunakan magicom atau rice cooker. Namun, bila kita tidak memiliki dapur ataupun rice cooker, kita terpaksa harus membeli makanan dari luar. Dalam membeli makanan, usahakan membeli jenis makanan dengan harga yang bersahabat seperti tahu, tempe, kangkung, atau lainnya, sehingga pengeluaran yang Anda keluarkan untuk makanan pada bulan tersebut tidak terlalu banyak. Sekian pemaparan tentang menjaga asupan gizi anak kos dengan makanan ekonomis dan bergizi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para anak kos di akhir bulan nanti. Sekian dan terima kasih.